Jangan mengganggu arus lalu lintas. Ya. Ini fasilitas umum, kepentingan masyarakat umum. Ya. Jangan menghalangi. Ini sudah ditahu bahwa ini tindak pidana. Ya. Pemblokiran jalan adalah tindak pidana. Ya. Kalau sudah tahu, jangan dilakukan. Negara Indonesia diatur oleh hukum. Jadi kita diberikan kekuasaan oleh hukum. Kami dari pihak Polres Bima Kota mengimbau kepada kita semua untuk tidak melakukan pemblokiran jalan. Terima kasih sudah bisa memberikan jalan kami. Ya, selamat malam pemirsa. Kita sedang berada di rumah salah satu dosen terbaik yang dimiliki oleh Prodi Hukum. Kebetulan juga beliau adalah seorang ketua Prodi di Ilmu Hukum Universitas Bima Internasional, teman-teman. Jadi di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan beberapa persoalan yang kemudian sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang akhir-akhir ini sering terjadi di Pulau Seberang, itu di Pulau Sumbawa. Akhir-akhir ini Pulau Sumbawa sangat dikenal dengan beberapa persoalan terkait dengan pemblokiran jalan raya, baik itu jalan daerah maupun jalan provinsi itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beberapa persoalan ini, Pak, kemarin-kemarin kan sering terjadi persoalan terkait dengan pemblokiran jalan. Ya, yang kemarin-kemarin sangat viral di media sosial, Pak. Itu dimana terkait dengan pemblokiran jalan ini ada salah satu masalah yang kemudian benar-benar bukan persoalan yang sangat krusial. Ini soal hanya spontanitas lah istilahnya, Pak, untuk pemblokiran jalan. Sedangkan itu kan akses umum, Pak. Padahal misal dengan beberapa persoalan cekcok antara misal satu warga dari desa yang lain, kemudian dari desa A cekcok dengan desa B yang berseberangan langsung dengan perbatasan jalan raya ini. Semisal dua desa ini sering melakukan cekcok dengan beberapa masalah, misal masalah ya dimulai dari hal-hal kecil lah, Pak. Dimulai dari hal-hal kecil, dari cekcok mulut sampai dengan adu bacok, Pak. Sehingga larinya nanti kan di pemblokiran jalan. Apakah ini kalau kita kaji di persoalan hukum, ini kan soal hal-hal kecil ini kan bisa kita sampaikan lewat meja musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, baik itu dari desa A kemudian dengan desa B, dan pertemuan antara dua pihak ini kan bisa dilangsungkan oleh misal ketua RT setempat atau dari desa-desa lah, itu dari kepala desanya, itu kan bisa memfasilitasi rakyatnya ini untuk berdamai, Pak. Tapi soal-soal ini kan tidak sampai di musyawarah dan mufakat lewat meja-meja bundar seperti yang saya katakan tadi, Pak. Ini kan langsung larinya di beberapa persoalan sehingga merugikan banyak orang, Pak, sehingga terjadinya pemblokiran jalan. Jadi gimana
kalau kita kaji soal-soal ini dari soal yang sangat kecil, yang tidak sangat-sangat krusial, sampai dengan masalah ini menjadi masalah yang besar. Gimana tanggapan dari teman-teman terkait dengan ini? Atau dari Pak dosen sendiri selaku ketua prodi, biar ini kan sama-sama kita mencari bagaimana untuk generasi ke depan itu tidak melakukan tradisi-tradisi seperti memblokir jalan ini. Ini kan kalau kita lihat satu saja yang kemudian memulai untuk urusan pemblokiran jalan ini, pasti generasi-generasi ke depannya yang kemudian tidak sadar akan bagaimana bagaimana tindakan-tindakan ini. Gimana tanggapannya, Pak? Baik, diskusi ini memang diskusi yang memang kita harus adakan tiap pekan sebagai cara kita sebagai akademisi dan pegiat hukum melihat dinamika sosial dalam proses penegakan hukum. Problemnya sebenarnya problem sosial dan problem hukum. Problem sosial ini apakah problem hukum atau tidak? Yang perlu kita garis bawahi dalam mendiskusikan sesuatu. Kalau orang hukum melihat ini sebagai problem hukum, maka kita sebagai para pemerhati hukum secara hati nurani harus melihat itu sebagai persoalan atau masalah. Kita bicara tentang normatif, undang-undang tentang lalu lintas atau undang-undang tentang jalan. Itu adalah larangan bagi setiap orang merintangi jalan tanpa seizin yang berwenang, maka diancam dengan pidana. Tanpa seizin ini memberikan garis bawah, berarti boleh dilakukan. Nah, kalau boleh dilakukan, maka dalam hal apa dulu? Misalnya ada kegiatan sosial, tapi harus ada izin. Nah, persoalan ini yang saya tangkap dari saudara Arfinas tadi, persoalan spontanitas. Karena ada keluhan masyarakat terkait dengan proses penegakan hukum. Itu masalah dari hilirnya. Baru muncul hulur, terjadi demonstrasi dan berjalan. Kalau masalah hilir belum diselesaikan secara proses hukum, maka arbitring atau main hakim sendiri. Karena ada sesuatu hal yang menjadi masalah di dalam proses hukum. Masalahnya apa? Pertama harus kita lihat prosesnya tidak transparan, lambat, dan selalu mementingkan kasus-kasus tertentu. Itu menjadi soal ini. Bukan saja di NTB, tetapi di Republik Indonesia. Kasus-kasus tertentu inilah yang menjadi garis bawah. Memang kalau kita bicara tentang pembicaraan podcast oleh aktivis-aktivis yang pegiat hukum itu, 3 hal sebenarnya yang dicari. No viral, no justice, no money, no justice, no kepentingan, no justice atau relasi. Menjadi soal di situ dalam proses penegakan hukum. Artinya apa? Di struktur hukum yang menjadi masalah. Apa struktur hukum benar-benar salah? Tidak juga. Ada juga dari masyarakat. Kejahatan itu bukan saja dilihat dari ke atas, tapi kejahatan itu harus dimulai dari bawah. Dari bawah ke atas. Meskipun ada dari atas ke bawah. Kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat ini kan selalu melihat begini. Apa yang menjadi problem sosial itu merupakan problem yang harus dituntaskan. Tapi dalam hukum itu belum tentu itu menjadi persoalan hukum. Itu penegakan hukum ini fungsi dari polisi. Fungsi polisi itu harus melihat dan mencermati apakah kasus ini kasus pidana atau kasus perdata. Kalau kasus pidana, kewenangan polisi.
Tapi kalau kasus perdata itu bukan kewenangan polisi. Nanti tindakan menyalahgunakan wewenang. Kalau dia bertindak atas kasus perdata. Tapi masyarakatnya taunya ini kasus. Kasus polisi harus menangani. Ketidaksabaran, ketidaktelitian dan ketidaktahuan tentang hukum menjadi soal di sini. Makanya saya tarik dari hilir itu kesadaran hukum masyarakat harus dilihat dulu. Yang kedua, kesadaran hukum aparat penegak hukum. Kasus itu kan harus tuntas. Dalam proses penyelidikan ini kan mencari dan menemukan apakah ini adalah peristiwa pidana atau tidak. Jika tidak, harus memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Memberikan kepastian hukum melalui SP2HP-nya, surat pemberitahuan atau surat informasi perkembangan kasus. Kalau memang itu tidak merupakan kasus pidana, maka harus disampaikan ke masyarakat dengan prosedur-prosedur yang jelas biar tidak terjadi main hakim sendiri. Itu menjadi soal. Jadi penegak hukum juga harus memberikan penanganan yang maksimal, proporsional dan mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi pemblokiran jalan. Untuk pemblokiran jalan memang tidak dibenarkan kalau tidak ada izin. Meskipun ada izin, tidak boleh dia menutup akses jalan semuanya karena akan mengganggu mobilitas lalu lintas mobil, kebutuhan. Hukum ini kan jangan selalu melihat kepastian, tapi hukum ini kan harus melihat juga kemanfaatan. Itu dalam teori hukumnya, dalam mazhab hukum. Hukum ini kan 3 tujuannya: keadilan, kepastian, dan manfaat. Kalau dia tidak memberikan keadilan, minimal dia memberikan manfaat. Meskipun perdebatan manfaat hukum ini menjadi perdebatan dua sisi mata pisau. Mengapa demikian? Karena orang itu akan mengklaim ini bermanfaat, pihak yang sebelahnya mengklaim ini juga bermanfaat, sama-sama bermanfaat. Akhirnya hukum itu harus memberikan kepastian di situ sebagai jalan tengah. Berarti untuk poin dari persoalan-persoalan yang kita bahas tadi itu kan kita perlu kemudian memandang hukum ini dari 3 aspek tadi. Aspek kemanfaatannya, salah satunya manfaat itu sendiri. Kemudian dari aspek-aspek yang lain itu kan perlu kita teliti dan perlu kemudian kita lihat juga apakah ini terkait dengan soal-soal yang memanfaatkan yang memberikan manfaat atau tidak, dan apakah masalah-masalah ini bisa diselesaikan gimana. Ini kan kita hanya bicara bagaimana hukum itu harus memberikan manfaat, walaupun manfaat itu sendiri kan banyak kemudian banyak yang kemudian mengartikan berbagai macam manfaat itu. Dan soal pemblokiran jalan ini juga kan perlu kemudian kita lihat dan kita kaji apakah soal di pemblokiran jalan ini yang dilakukan secara aspek sosialnya atau aspek yang lainnya. Berarti itu semua kan tergantung daripada penilaian kita yang kemudian sadar akan dengan hukum. Tapi minimal orang yang kemudian berpendidikan yang tahu bagaimana alur daripada persoalan-persoalan ini. Begitu ya kira-kira. Makanya hukum itu kan dia tidak barang mati. Hukum itu kan selalu hidup dan mengikuti masyarakat itu. Mengapa saya demikian menyatakan itu? Karena hukum ini kan bukan barang mati dalam arti bukan textbook gitu. Tapi law in action. Siapa yang melaksanakan hukum, maka itu yang harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu di luar batas.
misalnya demonstrasi karena ketidakterimaan berkaitan dengan proses hukum. Kadang begini, kita melapor di polisi, terlapor juga punya hak yang sama gitu. Misalnya kita lapor barang kita diambil sama orang, ternyata orang yang dilapor itu memang barangnya saling klaim, itu kan sengketa perdata larinya gitu. Misalnya si A lapor ke polisi, barangnya diambil sama si B, kan maunya si A ini proses si B itu. Ya, tidak. Dalam hukum itu ada mekanisme, dipanggil dulu terlapornya, diperiksa dulu. Oh, ternyata ini tidak ada unsur pidana karena masing-masing punya hak untuk mengklaim itu. Sehingga ini sengketa perdata, dibawa dulu ke pengadilan, selesaikan dulu sengketa haknya, baru bawa ke polisi. Itu mekanisme contohnya. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak memahami itu sebagai suatu persoalan. Kenapa begitu? Karena ada antara pengetahuan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat tentang hukum itu hanya teks, tidak dalam action. Coba di dalam proses pelaksanaan hukum ini disosialisasikan oleh pemerintah misalnya atau penggiat hukum. Itu menjadi soal di proses penegak hukum. Karena di BIMA misalnya itu selalu bicara tentang hukum itu selalu diikuti dengan kepentingan. Saya lihat. Apa kepentingan? Kepentingan khusus dan kepentingan umum. Kepentingan khusus apa? Khusus orang yang punya kasus. Umumnya apa? Untuk jembatan dia untuk mengkritisi kebijakan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang melampaui dari kehendak hukum itu sendiri. Karena hukum ini kan harus memberikan kepastian. Bayangkan kalau dipaksa kasus perdata ke pidana, itu kan hak terlapor juga menjadi tercederai gitu. Itu menjadi soal sebenarnya. Makanya kesadaran hukum masyarakat harus diberikan pemahaman yang mendalam terkait itu. Jadi itu juga perlunya kalau kita lihat dari beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh APH, terkadang kan masyarakat menilai bahwa persoalan ini kalau masyarakat yang benar-benar masyarakat awam lah Pak, dari masalah dua tadi, terkadang mereka ini kan langsung mendesak bagaimana aparatur penegak hukum segera menangani apa yang kemudian menjadi hak dan kewajibannya. Tapi di sisi lain kan sebagai APH juga dia harus mengkaji terkait dengan beberapa persoalan ini, persoalan semisal yang dilaporkan. Dia harus mengkaji dulu kan Pak, gimana persoalan ini, apakah dia masuk di persoalan perdata atau pidana. Itu kan harus dikaji juga. Kita sebagai masyarakat awam ini, bukan hanya kita sebagai masyarakat yang benar-benar masyarakat awam mendesak APH ini, tapi kita harus pertanyakan terlebih dahulu kejelasan soal yang kemudian kita laporkan ini, apakah dia masuk di ranah perdata atau dia langsung masuk di ranah pidana itu sendiri. Berarti kalau ini kan kurangnya dari sosialisasi tadi ya Pak, sosialisasi di kalangan masyarakat awam. Mungkin itu juga kalau kita hadir sebagai mahasiswa yang belajar tentang hukum lah Pak. Berarti itu juga gunanya kita sebagai mahasiswa ini, ketika kita berhadapan dengan beberapa persoalan seperti yang dikatakan oleh Pak Kaprof tadi, perlu kemudian kita memberikan beberapa pemahaman dulu terhadap masyarakat ini, supaya mereka tidak melenceng jauh dalam kemudian memahami aspek hukum ini, bagaimana alur-alurnya. Itu kan perlu kita kaji dulu. Perlu kita kaji dulu, supaya mereka tidak melenceng jauh dalam kemudian memahami aspek hukum ini, bagaimana alur-alurnya.
makanya kita ini kan sadar akan hukum itu. Fiksi hukum itu kan selalu dianggap masyarakat tahu hukum. Meskipun itu sebagai fiksi hukum, prinsip dasar hukum. Tapi kan masyarakat kadang kalah. Undang-undang di Republik Indonesia ini kan tiap tahun itu kan selalu ada. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui itu sebuah perbuatan yang dilarang misalnya, atau bagaimana perbuatan ini memenuhi unsur pidana dan masuk di dalam perbuatan yang dilarang itu. Ini menjadi soal nyata. Nah, perlunya ada sosialisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai representatif masyarakat, pembuat undang-undang. Ini menjadi soal-soal penting di dalam isu proses legislasi sebenarnya. Proses legislasi ini kan ada tahapan. Dan tahapan-tahapan itu harus melibatkan masyarakat. Sehingga di kemudian hari ketika undang-undang ini sudah berbentuk undang-undang yang punya lembaga negara, dia situ mengikat masyarakat. Hukum itu universal ya. Hukum itu tidak berlaku di satu daerah saja. Ketika itu sudah disahkan di gedung DPR di sana, itu berlaku dan mengikat seluruh Indonesia karena sifatnya universal. Tidak bisa hukum itu hanya diberlakukan di daerah tertentu, meskipun ada undang-undang khusus daerah istimewa, tetapi hukum itu berlaku secara universal. Itu sifatnya hukum. Karena berlakunya secara universal, maka perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat sadar akan hukum. Kadang masyarakat itu ada dua hal menurut Jono Sukanto. Kesadaran hukum masyarakat itu ada dua hal. Pengetahuan dengan hukum itu. Dan yang kedua, perilaku dia terhadap hukum. Nah, pengetahuan terhadap hukum ini yang menjadi masalah yang sangat penting karena ini tanggung jawab moral bagi pemangku kebijakan. Kalau kesadaran hukum ini kan bicara tentang moral dan etika masing-masing saya lihat. Tapi kalau ketidaktahuan tentang hukum itu maka sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan hukum dianggap sebagai teks yang hanya ditahu oleh elit-elit saja. Begitu sih apa isu dari Subhan. Kalau isu yang saya dapatkan juga beberapa hari ini terkaitan dengan topik bicaraan kita itu, yaitu kita ambil studi kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan terkhusus di Pulau Seberang yang seperti final. Salah satunya permasalahan antara individu yang menyebar ke masyarakat luas gitu. Permasalahannya itu ketika ada konflik antara individu dengan individu lain dan mereka melakukan kekerasan. Salah satu contohnya di Baralau atau di TNP sana, dari salah satu desa itu memanah, dan kemudian dari permasalahan aksi pemanahan tersebut, wilayah desa yang ditempati oleh korban itu tidak terima sehingga melakukan aksi pemblokiran jalan. Tapi kita tarik lagi dari permasalahan itu, apakah masyarakat ini mereka telah melaporkan tidak terhadap APH itu sendiri? Dan informasi yang terbaru saya dapatkan terhadap kawan-kawan yang ada di sana belum ada. Kemudian yang saya perhatikan pada saat itu dan saya dapatkan informasi dari kawan-kawan itu, mereka melakukan tindakan sendiri atau main hakim sendiri, begitu. Istilahnya dalam bahasa gaulnya, rasionalnya itu adalah mereka melakukan aksi balas dendam karena atas ketidakterima rekannya ataupun kerabatnya itu dipanah oleh warga sebelah. Ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Jadi pertanyaan saya, Pak Kaprodi, apa sih tindakan kita sebagai mahasiswa ketika kita atau dihadapi tentang permasalahan tersebut? Bagaimana cara kita menangani ketika satu masalah itu terjadi di desa kita, gitu? Apakah kita perlu untuk mensosialisasikan pada saat itu? Tentu tidak kan, karena kan itu sedang memanas-manasnya gitu. Dan juga kita ngambil tentang hukum adat,
Saya pernah belajar dulu di salah satu buku yang judulnya saya lupa. Dalam satu buku itu tentang sejarah Bima itu, dia ada tradisi namanya Ndempandiha, yaitu kegiatan ketika selesai panen raya, masyarakat itu dikumpulkan di satu tempat, yaitu di suatu lapangan atau di suatu persawahan itu mereka melakukan aksi yang dikatakan tradisi itu saling baku pukul, dan mereka itu tradisi itu sampai turun temurun. Apakah tradisi itu berdampak juga tidak terhadap kedepannya itu atau generasi, sehingga menghancurkan generasi berikutnya, Pak? Saya coba tanggapi yang terakhir ya. Ini soal yang menjadi permasalahan juga sebenarnya antara budaya dan hukum ini. Keduanya ini apakah saling menyimpangi atau saling memberikan suatu warna di dalam proses ya, kita bernegara. Sebenarnya kita salah satu contoh ya, tradisi pacu kuda ya di Bima itu menjadi persoalan dihadapkan dengan tradisi budaya dengan undang-undang perlindungan anak. Itu menjadi soal yang topik ya, hari ini belum bisa terjawab sepenuhnya karena ini dinilai sebagai melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu kan harus kita lihat kalau kita bicara tentang tradisi. Karena begini, di dalam undang-undang KUHP sekarang itu, KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Wetboek van Strafrecht dari Hindia Belanda yang baru berlaku pada Januari 2026 ini, di mana pengakuan kita di dalam KUHP itu sebagai eksistensi hukum adat. Eksistensi hukum adat ini harus digarisbawahi bahwa di pasal 2 itu ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pasal 1 dan pasal 1 ayat 1 asas legalitas atau hukum tertulis itu tidak menyampingkan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu. Apa yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat ini? Hukum yang masih eksis, relevan dengan pertama standarnya itu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga tentang hak asasi manusia. Yang keempat tentang kesepakatan bangsa-bangsa yang beradab terkait dengan kejahatan-kejahatan tertentu misalnya. Ini tidak boleh keluar dari koridor ini, keberlakuan hukum adat ini atau budaya itu. Persoalannya yang sangat mendasar, misalnya kelahi tanding gitu. Apakah itu dibenarkan oleh hukum adat? Sebenarnya kalau kelahi tanding itu, kalau tidak ada permasalahan yang menyangkut tentang kejahatan di dalamnya, misalnya tidak ada permainan judi, misalnya kelahi tanding orang judi, kayak preseang itu kan dibenarkan. Preseang orang Lombok, Sasak dibenarkan. Sepanjang itu tidak ada tindak pidana di dalamnya, seperti main judi atau melanggar kesepakatan tentang permainan misalnya, itu kan larinya perbuatan curang. Nah, itu dibenarkan. Tapi persoalannya apakah adat itu mempengaruhi kejahatan kerusuhan di Bima makin hari makin masif terjadi? Itu saya pikir kalau kita bicara pola pikir kita masyarakat Bima yang keras, tentu tidak relevan. Karena memang kita ini tidak bisa membedakan antara budaya dengan kriminal. Budaya itu jelas protokolernya. Ada adat istiadat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan budaya. Misalnya ada doa dulu, ada upacara dulu, ada semacam proses adat yang harus dilewati. Bukan langsung kelahi begitu saja.
atau langsung tanding begitu saja. Berarti ada kriminal di dalam di situ. Stempelnya budaya, tapi ada kriminal gitu. Apa kriminal? Itu terjadi kekerasan yang mengakibatkan luka dan meninggalnya orang. Itu pasal penganiayaan. Kekerasan yang mengakibatkan lukanya orang atau penganiayaan mengakibatkan luka sehingga mati. Itu pidana. Kalau aspek pidana secara antropologi tidak bisa masuk di situ. Itu tugasnya polisi untuk menegakkan hukum. Karena ada orang yang meninggal. Karena ada orang yang luka melaporkan polisi. Polisi harus bertindak cepat sebagai represif. Tindakan, bukan lagi pencegahan, represif. Tindakan keras atas perbuatan-perbuatan pidana itu. Karena pidana ini kan selalu melihat perbuatan yang dilakukan. Kalau kriminologi itu kan melihat pelaku kejahatan apa penyebabnya gitu. Dia melakukan perbuatan itu. Tapi kalau pidana itu melihat perbuatan yang dilanggar yang bertentangan dengan undang-undang. Makanya keberlakuan hukum hidup dalam masyarakat itu menurut Prof. Edi dan Topo Santoso di dalam anotasinya itu ada 7 hal yang harus dilihat. 7 hal ini keberlakuan hukum hidup dalam masyarakat itu. Pertama, secara filosofis. Hukum hidup dalam masyarakat itu secara filosofis diakui sebagai eksistensinya bahwa kita adalah negara hukum. Mengapa negara hukum? Dia tidak bicara tentang hukum tertulis, tapi hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Yang kedua, yang harus diperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak saja menghukum orang, tapi membebaskan orang dari pertanggungjawaban pidana jika dia tidak bersalah menurut hukum adat. Yang ketiga, berkaitan dengan kejahatan yang kejahatan yang atau tindak pidana yang hukumannya ringan, artinya kejahatan ringan, bukan pembunuhan, bukan pembacokan, penganiayaan seperti itu. Yang keempat, jika terjadi kekosongan hukum, tidak diatur di dalam hukum tertulis, jika terjadi kekosongan hukum, maka hukum adat boleh diberlakukan. Yang kelima, terkait dengan bahwa hukum adat itu tidak menghidupkan lagi hukum adat yang sudah mati, tapi mengakui eksistensi hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia. Yang keempat, standar yang saya sebut tadi. Pertama, dia tidak boleh keluar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia dan kesepakatan bangsa-bangsa yang beradab. Yang keenam, harus ada, ini yang paling penting, harus ada pedoman keberlakuan hukum itu dalam masyarakat ini oleh peraturan pemerintah. 7 hal itu yang kita harus perhatikan. Persoalan ini kan persoalan kriminal, bukan persoalan antropologi, bukan persoalan sejarah. Ingat, antropologi itu kan selalu melihat budaya itu yang relevan dengan perkembangan bangsa. Kekerasan apakah menjadi budaya? Tidak. Makanya ada aturan main, rule of the game gitu kan. Aturan main dalam permainan. Seperti orang main bola itu ada aturan main. Ketika selesai ya selesai. Misal ketika orang baku hantam di dalam lapangan, itu kan sanksi di lapangan, kartu merah, kartu kuning, pelanggaran. Itu sanksinya. Tetapi kalau dia pukul, baku hantam setelah permainan, nah itu bukan lagi rule of the game, tapi tindakan kriminal. Itu kira-kira. Subhanallah. Kalau berbicara lagi tentang studi kasus yang kita bahas tadi itu Pak, tentang aksi pemanahan yang terjadi di Bima itu yang marak terjadi, dan juga aksi main hakim sendiri yang sering terjadi begitu kemudian. Lalu bagaimana sih Pak tahapan-tahapan APH ini menyelesaikan permasalahan itu dan agar masyarakat itu puas dengan hasil APH itu sendiri? Makanya hukum pidana itu kan ultimum remedium sebenarnya, sebagai upaya terakhir. Dudukan masyarakat dua pihak itu
musyawarahkan, Musyawarah. dengarkan apa kemauannya, dan bagaimana menyelesaikan secara win-win solution. Tarik provokatornya, kan ada provokator, Iya. tarik yang menggerakkannya, sehingga masyarakat lain tidak melakukan tindakan yang melibatkan secara masif kelompok-kelompok dan daerah-daerah. Ini kan pertarungan antara kelompok jadinya yang menimbulkan konflik. Dudukan mereka, panggil tokoh-tokoh, selesaikan secara musyawarah mufakat. Itu kan amanat Pancasila keempat. Musyawarah mufakat itu sebagai penyelesaian perkara. Apalagi sekarang ini ada restoratif justice. Pemulihan keadaan melibatkan korban pelaku untuk melakukan musyawarah. Dengan begitu perkara ditutup. Berikan kenyamanan, berikan perhatian khusus, apa kemauannya dan apa penyebabnya. Itu sebenarnya. Carikan solusi yang tepat. Ini kan persoalan panah, ini persoalan yang bukan saja bilang sengaja dibuat, tapi dibiarkan. Sehingga apa? Menjadi kebiasaan. Misalnya meskipun tidak ada larangan yang membawa panah sembarangan karena belum diatur, tapi kan ini tindakan yang membahayakan. Ini pencegahan, diamankan. Hak asasi manusia yang tidak ada. Apa fungsinya kau membawa panah itu? Kalau fungsinya untuk cari makan, untuk mencari ikan atau mencari perburuan, ya tidak masalah. Tapi kan kalau fungsinya untuk membuat suatu permasalahan kriminal, ya tangkap, bawa penangkapan. Itu sebenarnya pencegahan dan ajar duduk bareng. Itu sih kalau kita melihat dalam kacamata hukum, bukan kacamata sosiologi hukum itu. Nah, bagaimana sih Pak cara kita sebagai kaum akademis dan pandangan Bapak ketika masyarakat ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat itu sendiri Pak, atau restoratif justice itu? Karena orang Bima lah pada umumnya itu yang pertama mereka ingin memperlihatkan jati dirinya. Kemudian yang kedua, kita berbicara secara kita, mereka mempersoalkan harga dirinya. Kemudian yang ketiga pada umumnya itu kurangnya kesadaran hukum itu sendiri Pak. Bagaimana kata Bapak? Dendam ya. Dendam. Kita bicara dendam ini kan suatu perbuatan yang dilarang baik oleh norma agama, norma hukum. Karena ini menjadi kebiasaan di dalam tatanan sosial, institusi sosial sebenarnya. Dendam ini kan sebagai pertahanan jati diri sebagai kelompok tertentu misalnya. Saya kelompok yang paling hebat, saya dilecehkan oleh kelompok A, kelompok sebelah itu. Ini memupuk api kerusuhan. Sebenarnya ini harus dibatasi dalam konteks pemerintah harus turun tangan. Karena apa? Kalau dibilang oleh Von Safikni itu dalam mazhab sejarahnya itu, hukum itu kan selalu bukan dibuat ya, tapi kebiasaan yang terus menerus menjadi suatu hukum. Itu menjadi suatu hukum mereka, hukum alamnya, menjadi hukum alam yang memang dalam kacamata, atau saya disclaimer, dalam kacamata perspektif kelompok itu ya. Pada akhirnya memunculkan suatu tindakan-tindakan emosional sih. Sehingga sebenarnya turun tangan pemerintah, terutama pemerintah desa, duduk bareng kedua pemerintah ini untuk menyelesaikan musyawarah mufakat. Kembali musyawarah mufakat. Kalau tidak selesaikan musyawarah mufakat, tindak dia represif. Kan begitu hukum. Kalau tidak bisa dilakukan pencegahan, tindak pelakunya. Meskipun satu kampung itu masuk penjara, silakan. Sebagai efek jerah atas tindakannya. Sebenarnya begitu. Jadi itu teman-teman serta saudara-saudari
bahwa dengan beberapa persoalan tadi itu adalah langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan oleh kita semua, khususnya kalangan masyarakat pada umumnya, ketika kita menghadapi dalam persoalan seperti yang baru saja kita bertiga diskusikan. Dan mungkin itu saja yang dapat kita berbincang pada malam hari ini, Pak Kaprof. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.